Shalom semuanya. Wah, apa kabar semua? Luar biasa. Wah, Happy New Year semuanya. Selamat tahun baru untuk semuanya anak-anak C4 KRI Misi Alete ya. Wah, gimana nih Kak Wahyu? Tahun baru tahun ini seneng gak? Seneng banget. Wah, senengnya kenapa? Yo. Tahun baru tahun ini apa ya? Aku lihat banyak kembang api. Waduh, enaknya lihat kembang api. Kalau teman-teman lihat apa tahun baru? Wah, sama ya. kayak aku. Kalau adik-adik di rumah, apa ya tahun baru? Ayo, seru nggak? Pasti seru lah. Kumpul sama keluarga ya. Yang pasti ada yang mudik. Kak Wahyu mudik nggak tahun ini? Mudik dong. Wah, mudik juga nih. Wah, oh ya kita sapa dulu nih. Hai Kak Leo. Halo Kak Leo. Selamat tahun baru ya untuk Kak Leo. Wah, ya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan hari ini Kak Wahyu. Di tahun yang baru ini kita harus tetap memuji Tuhan. Dan yang pasti harus lebih semangat lagi Kak Wahyu. Semangat ya. baru ya Kak Iya dong, semangat baru tahun 2023. Nah, yuk semuanya adik-adik di rumah masing-masing. Semuanya berdiri, kita mau yel-yel dulu sama-sama ya. Masih inget ya yang pasti ya yel-yelnya. Yuk kita mau yel-yel sama-sama. Selamat datang di ibadah C4C, Children for Christ. Anak penting bagi Allah. Apa yang penting bagi Allah menjadi penting bagiku. Wah, luar biasa, kayaknya adik-adik di rumah juga semangat nih Kak Wahyu kelihatannya. Wah. Nah, tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Iya. Semuanya adik-adik di rumah, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama tahun 2022. Kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, kami boleh menikmati kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan biarlah di tahun 2023 ini Tuhan, kami boleh terus memuji Tuhan dengan penuh semangat. Dan biarlah semangat kami ini juga tidak pernah kendor dan lebih lagi semangat untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati ibadah kami, Engkau pimpin setiap kami Tuhan, Engkau berkati hati kami, pikiran kami hanya berfokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Kak Wahyu, Ya, Kak Rizina. nah tadi kan kita sudah tanya sama adik-adik nih kabarnya bagaimana. Nah Kak Rizina juga udah tanya kabarnya Kak Wahyu. Nah coba kira-kira teman-teman semua yang ada di rumah sudah tanya belum ya tentang kabarnya teman-temannya? Ya. Kan sekarang sosmed udah canggih nih Kak Wahyu, pasti tanya lewat WhatsApp, lewat Instagram. Nah kalau Kak Wahyu sudah tanya belum kabarnya teman-teman semuanya? Belum sih. Wah, aku tanya saatnya ya, kita teman-teman? bertanya hari ini ya, kita Oke. sambil memuji Tuhan yuk. Ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Ya semuanya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Sekali lagi ya. Halo, halo, hello, hello. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya, semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertaku. Sekali lagi ya, yang lebih semangat semangat. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus beserta. Semuanya senang, semuanya senang, semua bersuka,
sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus beserta. Sebab Yesus besertamu, sebab Yesus besertamu. Wah, Kak Wahyu. Ya, Kristina. Wah, di tahun yang baru ini, tahun 2023. Ya. Nah, kira-kira kita boleh nggak sih sedih? Kita boleh nggak sih susah? Ya nggak boleh Iya, dong. nggak boleh dong. Seperti pujian tadi ya, kita nggak boleh sedih, kita nggak boleh susah karena apa Kak Wahyu? Karena Ada Ya, Tuhan Tuhan Yesus yang Yesus. selalu beserta dengan kita. Benar. Kita mau bersama-sama pujikan ya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Semuanya adik-adik di rumah boleh balik badan dulu ya. Ya. Ikuti gerakannya Kak Kristina dan Kak Wahyu ya. Kita balik badan dulu. Ya semuanya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Balik badan. Wah, sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. wah, Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sekali lagi ya, sejak ku kenal Yesus, aku kenal Yesus. hidupku berubah. Wah, sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Kiri dulu ya. Shalalalalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalalala. Hidupku dibenarkan. Depan. Shalalalalala. Terima kasih Tuhan. Belakang. Shalalalalala. Untuk keselamatan darimu. Sekali lagi yuk semuanya yang lebih semangat. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Wah, sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Syalalala, syalalala. Terima kasih Tuhan. Syalalala. Hidupku dibenarkan. Syalalala. Terima kasih Tuhan. Syalalala. Untuk keselamatan darimu. Wah, masih semangat ya Kak Wahyu ya? Semangat dong. Semangat dong. Tahun yang baru kita harus lebih Semangat semangat lagi. Kalau tadi pujiannya sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Nah, kalau Kak Kristina tanya sama Kak Wahyu, Kak Wahyu bisa kuat sampai sekarang karena siapa sih? Karena siapa? Karena- Ayo, kamu tanya gitu pasti ya jawabnya. Kamu tanya gitu ya. Aku jawab ya. Oke, Iya. jawab deh. Karena siapa Kak firman Wahyu? Tuhan dong. Wah, karena firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu meneguhkan kita dan menguatkan kita. Benar. Jadi kita harus siap untuk berdiri ya. Kita mau berani tampil Tampil beda. beda. Kita mau pujikan lagu ini bersama-sama ya. Ayo Berani gerakan ya, tampil teman-teman. beda. Yuk. Ya, saat dibeli.
dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya, yang lebih semangat lagi, yuk adik-adik di rumah. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya apa? Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Wah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mempersiapkan persembahan kita, Kak Wahyu. Iya. Kita mau memberikan persembahan. Nah, buat adik-adik yang memberikan persembahan, boleh dimasukkan ke dalam amplop atau mungkin bisa minta tolong mama sama papanya untuk transfer ke rekening gereja ya. Kalian sama mama papanya ya? Iya, sekalian sama mama papanya. Kita akan memberikan persembahan bersama-sama. Sambil memberikan persembahan, kita mau pujikan lagu Kasih Yesus Indah-Indah. Oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Sekali lagi, oh Yesusku. Ya teman-teman, kita sudah memberikan persembahan. Saatnya kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk gerejamu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mengelola Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, buat adik-adik semuanya bangkit berdiri di rumah. Kita mau mengakui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Semuanya tangan kanan diletakkan di dada sebelah kiri ya. Kita mau mengakui pengakuan iman kita bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik silakan duduk kembali dan saatnya kita akan mempersiapkan hati kita nih Kak Wahyu untuk mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan ya Alkitabnya, adik-adik semuanya di rumah harus dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Benar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan bersama-sama Jalanmu Tak Terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita pujikan lagu ini sekali lagi ya. Semuanya adik-adik memuji Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, Ada rencana yang indah, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu Tuhan. tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah
Ya anak-anak yang dikasih Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, walaupun lewat online, tapi Tuhan memberikan kami waktu untuk bersama-sama bersekutu di dalam ibadah C4C. Kami sudah memuji Tuhan, menaikkan pujian kami kepada Tuhan, dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami anak-anak Tuhan yang hadir di rumah, yang mengikuti ibadah ini, juga hamba-Mu yang menyampaikan. Tuhan berkati sehingga anak-anak boleh memahami dan mengerti tentang firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami datang berdoa. Haleluya, amin. Oke, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan, walaupun kita hari ini online, kiranya tidak mengurangi sukacita kita dalam mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah C4C pada hari ini. Oke, nah langsung saja kita buka dari Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Semua sama-sama kita buka dari Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Kita akan membacanya secara bersama-sama pada kehitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, nah anak-anak yang dikasih Tuhan, kita sudah masuk hari ini per tanggal 1 Januari 2023. Yang artinya bahwa kita sudah melewati tahun 2022 dengan baik, dengan penyertaan Tuhan. Mari kita bertepuk tangan untuk penyertaan Tuhan yang menyertai kita sampai kita masuk di tahun 2023. Nah, hari ini juga menandakan bahwa perayaan Natal di tahun 2022 sudah berakhir. Tapi Kak Karis harap bahwa kasih Natal, makna Natal tetap ada di dalam hati adik-adik sekalian untuk menjalani kehidupan di tahun 2023. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang bercerita bahwa Allah mengasihi dunia ini, semuanya Dia kasihi. Semua planet-planet bumi, planet Mars, planet Pluto, planet Jupiter, semua planet Dia kasihi. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan yang lebih hebat lagi bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menggantikan kita menjadi tebusan bagi dosa kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini Kak Karis punya kertas yang akan menceritakan kepada kalian semua tentang bagaimana Allah menciptakan dunia dan bagaimana akhirnya Allah itu sendiri datang ke dalam dunia dan menjadi manusia sama seperti kita. Nah, pertama-tama ada Allah. Allah menciptakan dunia ini, menciptakan malaikat, menciptakan segala sesuatu bersama dengan isinya. Maka dari itu Allah dan dunia ini berada di dalam satu kesatuan bahwa Allah berkuasa di dalam dunia. Maka kalau dia memiliki hubungan, Kak Karis sektor ya, karena mereka memiliki hubungan yang kuat bahwa Allah berkuasa di dalam dunia karena Allah yang menciptakan dunia. Oke, selanjutnya karena kasih Allah, akhirnya Allah menciptakan yang dinamakan manusia untuk mengelola dunia yang Dia ciptakan. Jadi setelah Allah menciptakan dunia, Allah menciptakan yang namanya manusia. Kak Karis sektor lagi, manusia. Dia ciptakan yang namanya manusia untuk mengelola dunia yang Dia ciptakan. Hebat ya, begitu baiknya Allah. Dia ciptakan dulu semuanya lengkap, baru Dia ciptakan manusia untuk mengelola apa yang Tuhan Allah ciptakan. Nah, jadi ini adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Allah menciptakan dunia dan membuat manusia atau memberikan kepercayaan kepada manusia untuk mengelolanya. Jadi di atas manusia, dunia dan manusia,
Allah berkuasa dan Allah berotoritas, memiliki kekuatan atau kuasa untuk mengatur manusia dan mengatur dunia. Nah, sampai di sini semuanya berjalan baik-baik saja. Tapi akhirnya manusia jatuh ke dalam yang namanya dosa. Dosa ini menutup semuanya. Kak Karis tempel lagi. Kretek. Kurang kuat dia nih. Kretek. Oke. Dosa ini menutup semuanya. Merusak hubungan Allah dengan dunia. Merusak hubungan Allah dengan manusia. Dan merusak hubungan manusia dengan dunia. Semuanya rusak. Tidak ada hubungan yang baik lagi. Tidak ada hubungan yang bagus lagi. Semua dirusak oleh yang namanya dosa. Jadi setelah dosa ini datang, akhirnya kita buka hektarnya. Setelah dosa ini datang, hubungan dengan Allah manusia lepas. Sama kayak hektar ini lepas. Hubungan Allah dengan dunia yang baik akhirnya lepas. Akhirnya posisi Allah di dalam dunia dan di dalam diri manusia digantikan oleh yang namanya dosa. Ini dia. Jadi dunia dan manusia, dosa yang bertahta di atasnya. Di dalam dunia dan di dalam diri manusia ini ada yang namanya dosa. Sehingga merusak hubungan yang baik antara manusia dan dunia dengan sang penciptanya, yaitu Allah. Nah, sampai di situ oleh karena manusia berdosa, maka Kak Karis akan menyatukan manusia dan dosa. Karena mereka ini akhirnya menjalin sebuah hubungan, akhirnya semua manusia jatuh ke dalam dosa. Roma 3 ayat 23 katakan, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke, sampai di situ teman-teman yang dikasihi Tuhan, dosa adalah sebuah kesalahan. Dosa adalah segala sesuatu yang menentang perintah Allah. Nah, kita semua yang sekolah, di sekolah kan ada yang namanya peraturan. Di rumah juga kita punya yang namanya peraturan. Jika kita melanggar peraturan itu dan membuat kesalahan, maka kita akan menerima yang namanya hukuman. Pintar. Karena manusia berbuat dosa atau berbuat salah, akhirnya manusia itu mendapatkan hukuman dari Allah. Kalau kita melanggar perintah guru di sekolah, maka kita akan mendapatkan hukuman dari guru. Karena guru adalah orang yang memiliki kekuasaan di sekolah. Kalau kita di rumah yang berkuasa adalah orang tua. Kalau kita melanggar perintah orang tua, kita mendapat hukuman dari orang tua. Karena manusia adalah ciptaan Allah dan Allah berkuasa, dan manusia melanggar apa yang Allah firmankan, melanggar perintah Allah, maka manusia harusnya mendapatkan hukuman dari Allah. Dan di dalam Roma juga dikatakan bahwa upah dosa ialah maut. Nah, Kak Karis akan hektar lagi, tertrek. Nah, manusia yang berdosa harus menerima hukuman. Dan hukumannya apa? Hukumannya maut. Semua manusia harus mati dan dihukum di dalam neraka api yang kekal. Nah, apakah semuanya berhenti di sini? Apakah kasih Allah tidak berlaku untuk manusia yang berdosa ini? Apakah Allah yang menciptakan manusia sempurna tadi meninggalkan perbuatan tangannya? Apakah dia meninggalkan manusia yang dia ciptakan? Apakah dia membiarkan manusia yang dia ciptakan menerima hukuman yang kekal? Jawabannya teman-teman, seperti yang kita baca dalam Yohanes tadi, sekali-kali tidak. Allah tidak meninggalkan anak-anaknya, tidak meninggalkan perbuatan tangannya, tapi Allah mengasihi mereka dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dosa manusia dan hukuman tadi ditutup oleh yang namanya kasih Allah. Kasih Allah cukup dan mampu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kasih Allah cukup dan mampu untuk menyelamatkan manusia dari hukuman maut yang merintanginya. Nah, tapi Kak Karis, kan Tuhan Allah sudah bikin peraturan. Manusia sudah langgar. Walaupun Allah mengasihi manusia, harusnya tetap dapat hukuman dong. Ya, manusia
tetap harus dapat hukuman. Tapi oleh karena kasih Allah, maka Allah datang menjadi manusia untuk menggantikan manusia menerima hukumannya di dalam pribadi atau diri yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tadi akhirnya kasih itu merusak semua jerat dosa yang ada dalam diri manusia. Kasih Allah itu memulihkan hubungan manusia yang sudah rusak dengan Allah. Kasih Allah itu menyelamatkan manusia dari penghukuman yang kekal yang harusnya diterima oleh manusia. Oleh karena hubungan yang rusak itu diperbaiki oleh kasih Allah dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Kak Karis akan bikin satu bagian lagi. Nah, manusia dan Allah ini hubungannya sudah rusak. Mereka sudah tidak lagi di hektar. Sudah tidak lagi bersatu mereka sudah lepas, sudah terpisah. Tapi oleh karena kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan di hari Natal, di dalam bulan-bulan yang lalu, bulan Desember, maka hubungan itu kembali diperbaiki. Bisa dilihat Kak Karis akan hektar. Hubungan yang rusak itu kembali diperbaiki di dalam diri Yesus Kristus. Kertek. Satu lagi. Kertek. Nah, akhirnya manusia dan Allah kembali memiliki hubungan, kembali memiliki relasi, kembali memiliki satu ikatan yang kuat oleh karena Tuhan Yesus Kristus menjadi jembatan yang menyatukan kembali hubungan manusia dengan Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Natal kita rayakan dengan penuh sukacita. Karena Natal berarti bahwa kasih Allah yang Allah berikan ke dalam dunia nyata lewat kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia, lewat kelahiran dan kedatangannya ke dalam dunia. Kita merayakan Natal karena Natal adalah satu bentuk bahwa Allah benar-benar mengasihi manusia dan mengaruniakan anaknya yang tunggal, seperti teks yang kita baca hari ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jika Allah begitu mengasihi kita sampai mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi tebusan bagi dosa kita, maka Allah yang sama, yang mengasihi kita itu akan memberkati, menyertai kehidupan kita, merancang masa depan kita. Anak-anak semua yang hadir, yang melihat video ini pada hari ini, merancang masa depan yang baik untuk teman-teman semua. Tapi Kak, aku ini mau masuk SMP, nanti tahun depan, tahun ini 2023 aku mau masuk SD, mau masuk SMP, mau masuk SMA. Aku takut Kak, nanti aku kurang, orang tua aku nggak punya biaya. Aku takut Kak, nanti aku tidak bisa masuk sekolah favorit karena aku tidak mampu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Allah mengasihi kita sampai dia menjadi manusia dan mengorbankan dirinya untuk kita. Maka Allah itu juga akan memenuhi kebutuhan adik-adik semua, baik itu secara materi dan juga memberikan kemampuan untuk adik-adik semua semangat belajar untuk dapat mencapai apa yang adik-adik mimpikan di dalam kehidupan adik-adik semua. Jadi yakin dan percayalah, tahun ini Tuhan juga akan menyertai kita semua. Amin. Yang bilang amin, yang percaya boleh lambaikan tangannya di rumah. Karena Tuhan Yesus sangat baik dan Dia akan memberkati, menyertai kehidupan kita sepanjang tahun 2023 ini. Karena rancangannya sempurna. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, penyertaannya sempurna, rancangannya penuh damai. Demikian firman Tuhan yang Kak Karis sampaikan pada hari ini. Semoga kalian semua menjalani tahun-tahun ini dengan sukacita karena Tuhan Yesus mengasihi kalian, karena kalian tahu bahwa Allah mencintai kalian lebih dari apapun dan Dia telah memberikan nyawanya bagi kalian, maka Dia juga akan memberkati dan menyertai hidup kalian di tahun-tahun yang akan datang ini. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami belajar tentang bagaimana Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kami.
menyertai kami, menyelamatkan kami dari dosa, dan kasih Tuhan yang sama juga yang akan menolong kami untuk menjalani kehidupan di tahun-tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin banyak kekhawatiran, banyak ketakutan yang hadir dalam diri anak-anakmu, dalam diri semua anak-anak C4C yang hadir dan melihat video ini hari ini. Tuhan, banyak hal ketakutan, kekhawatiran yang terjadi pada diri mereka, pada hidup mereka. Tapi kami percaya dan bersatu hati bahwa tangan Tuhan yang sama yang menyelamatkan kami, tangan Tuhan yang sama juga yang menyertai dan menuntun anak-anakmu untuk melewati tahun ini dengan segala permasalahan dan segala pergumulan yang mungkin mereka hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, biar lewat firman ini, lewat pujian-pujian ini, semua anak-anakmu yang hadir, yang mengikuti ibadah ini, semua boleh diberkati, boleh dikuatkan, dan mereka boleh berkata bahwa tahun ini mereka akan lewati lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, dan biarlah firman ini tetap tinggal di dalam hati dan pikiran mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, sama-sama kita katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke tempatmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai anak-anak sekalian dalam menjalani tahun-tahun yang akan datang, khususnya tahun 2023 ini dengan terang kasih Allah. Haleluya. Amin. Sampai bertemu di lain kesempatan. Dadah. Wah, adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan nih Kak Wahyu, sudah bersuka cita di hadapan Tuhan, kita sudah belajar tentang kebenaran firman juga Iya, Tuhan. benar, Kak Yang Christina. pasti harus diingat-ingat ya, kira-kira firman Tuhannya tentang apa ya? Iya. Nah, lalu di minggu depan masih ada C4C nggak sih Kak Wahyu? Ada dong. Oh, ada dong. Nah, tapi minggu depan nggak online Nggak lagi ya. online. Jadi Datang semua ke gereja. anak-anak datang ke sini semuanya ke Oh. gereja ya. 7:30 pagi kita akan mulai. Jadi siapkan diri anak-anak dan sampai bertemu di ibadah C4C minggu depan. Dadah. Bye bye. God bless you.